Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mama Hasan and Family. Di video kali ini Mama Hasan mau bagikan resep bikang cungkil yang lembut banget. Ini resep terbaru, bikinnya mudah, banyak, simple, pasti berhasil, anti gagal, dan juga ini tidak lengket dicetakan ya. Mau tahu bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Nah, ini kita siapkan dulu 500 ml santan. Ini santannya santan yang kental ya, supaya nanti hasilnya lebih enak lagi. Kemudian ini santannya kita rebus dulu, kita tambahkan dengan garam dan juga daun pandan. Nah, ini kita didihkan sampai pinggirannya aja yang mendidih kecil-kecil seperti ini, nggak perlu bergolak heboh atau meluap gitu ya. Kemudian ini kita siapkan juga 125 gram tepung beras, 125 gram tepung terigu, dan juga 125 gram gula. Nah, ini resep yang biasa aku pakai untuk bikang mawar ya. Ternyata dibikin bikang cungkil juga cantik banget. Nah, ini kita aduk-aduk, kemudian kita tambahkan santan panas sedikit demi sedikit, kita aduk-aduk, kemudian tambahkan santan lagi. Begitu seterusnya sampai adonannya itu tidak ada tepung yang kering dan juga bisa membentuk pasta. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini kita selang-seling sampai benar-benar merata dan juga membentuk pasta seperti ini ya. Kunci keberhasilan dari kue bikang itu adalah yang pertama, cara ngaduknya harus benar-benar licin seperti ini ya. Jadi kalau sudah bisa ditepok-tepok, ini ditepok-tepok sampai halus seperti ini. Ini nanti hasilnya bakalan bagus banget untuk seratnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kelihatan licin, mengkilap, dan juga halus untuk adonannya. Kalau sudah seperti ini bisa ditambahkan sisa santan yang sudah kita rebus tadi. Ini kita campur sampai benar-benar merata dan juga bisa licin ya. Nah, ini bikin kue bikang itu sangatlah mudah ya teman-teman. Ternyata bahannya itu sangat ekonomis, cuman butuh kesabaran saja. Jadi kalau ngaduk-ngaduknya itu benar, jadi nanti bakalan bersarang cantik. Meskipun kue ini tanpa pengembang, tanpa ragi instan dan juga baking powder ataupun baking soda, nanti bakalan berhasil. Sarangnya itu juga kecil-kecil dan juga bisa mengembang itu dari panas cetakannya dan juga cara ngaduknya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini adonannya, konsistensinya tidak terlalu kental juga tidak terlalu cair seperti ini ya. Nah, ini kita ambil adonannya sebagian, yang satu bagian aku kasih pewarna hijau dan satu bagian lagi aku kasih pewarna pink ya teman-teman. Jadi untuk tingkat kecerahannya bisa sesuaikan dengan selera kalian. Oke, ini sudah selesai, siap dicetak ya. Nah, panaskan cetakannya, ini harus benar-benar panas. Jadi kunci keberhasilan dari kue bikang adalah dari panas cetakannya. Ini kita panaskan selama kurang lebih 7-10 menit, tergantung api kompor yang kalian gunakan. Kalau aku pakai api kompor yang paling besar untuk memanaskannya supaya lebih cepat. Pokoknya sampai ngebul seperti ini. Ini setelah dioles air garam, ini bisa pakai api sedang tapi cenderung besar ya, tetap pakai api besar tapi bukan besar sekali. Nah, setelah itu ini bisa dicek dengan tangan. Kalau sudah terasa panasnya, ini bisa dituang untuk adonan pertama. Untuk adonan pertama ini aku tuang warna putih ya.
Nah, 3/4 bagian aja, jangan penuh karena nanti masih ada adonan berwarna pink dan juga hijau. Nah, seperti ini. Kalau bikin bikang cungkil itu enaknya memang dimakan pas hangat-hangat ya teman-teman. Jadi biasanya kalau pedagang kaki lima itu biasanya jualannya itu bikang cungkil. Kalau aku biasanya kalau untuk isian snack box itu pakainya atau pesennya itu bikang mawar ya. Memang untuk adonannya itu hampir sama, bahkan banyak yang menggunakan resep yang sama seperti aku ini. Ini adalah juga resep yang biasa aku pakai untuk bikang mawar, tapi hasilnya juga cantik banget, gak kalah dengan yang bikang mawar, cuman berbeda pas waktu merekahkan atau mengambil kuenya saja. Nah, seperti ini kita timpa lagi dengan adonan warna pink dan juga warna hijau. Nah, ini warnanya cantik banget ya teman-teman, warna hijau dan juga warna pink. Kalau untuk warna sih sesuaikan dengan selera kalian, bebas aja mau warna apa aja gitu ya, sesuaikan dengan kreasi kalian atau selera kalian masing-masing. Nah, seperti ini belum matang aja sudah kelihatan ya teman-teman, cantik warnanya. Kita tunggu sampai berpori-pori seperti ini, sampai mengeluarkan sarangnya. Nah, ini tidak ada pengembang sama sekali, cukup menggunakan panas dari cetakannya, hasilnya seperti ini. Terlihat sekali ini pori-porinya sangat kecil dan juga halus ya, tidak besar. Nah, ini kita tunggu sampai benar-benar matang. Ini kalau tinggal pinggirannya bisa ditutup atau bisa didiamkan aja, nanti bakalan kering sendiri ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita cungkil. Karena biasanya bikang cungkil itu ada yang pakai topping langsung, ada juga yang enggak ya teman-teman, tergantung dari selera konsumen atau pembelinya. Ini kita cungkil di sisi sebelah aja ya teman-teman, jadi enggak semua dicungkil, baru nanti kita rekahkan pakai spatula kayu atau sudet seperti ini ya. Ini kita rekahkan sampai benar-benar terangkat semuanya. Kita tekan-tekan seperti ini ya teman-teman. Ini Mama Hasan juga masih belajar ya. Hasilnya seperti ini. Ini resep bikang mawar ternyata juga bisa bikin kue bikang cungkil. Nah, ini dia hasilnya, lembut, mekar, berserat halus dan juga cantik banget. Nah, ini kita cungkil semuanya sampai selesai. Nah, gimana teman-teman? Masih berasa kue bikang itu sulit? Cobain deh resep dari aku, insya Allah anti gagal ya. Terus semangat buat kalian yang masih belajar bikin kue bikang. Katanya ini kue tersulit ya teman-teman, padahal ya memang sulit. Waktu awal-awal dulu memasan belajar juga memang sulit, tapi kalau kalian sudah bisa dan tahu tipsnya, tahu triknya, dan juga bisa menguasai api kompor yang kalian gunakan, insya Allah bakalan anti gagal untuk membuat kue bikang, baik itu bikang cungkil seperti ini maupun bikang mawar yang biasa buat untuk snack box itu ya teman-teman. Kalau Mama Hasan berasa banget bikin kue bikang ini bisa laris banget dibuat jualan karena banyak yang suka, karena bentuknya yang cantik, rasanya yang enak gitu ya. Nah, seperti ini kita cungkil semuanya. Kalau untuk snack box biasanya bikang mawar itu lebih aku rekomendasikan ya kepada konsumen yang pesen ke aku, karena nanti seratnya itu lebih rapi lagi. Tapi kalau untuk bikang cungkil ini enaknya dimakan anget-anget, makan dadakan gitu, enak banget ya teman-teman. Ada crunchy-crunchy-nya dan juga seratnya juga halus, ada kenyal dan juga lembutnya, pokoknya perpaduan yang pas banget. Nah, ini kita cungkil semuanya sampai selesai. Dalam satu resep aku menghasilkan sekitar 9 biji kue ya.
karena ini ukurannya jumbo, aku tadi nuangnya full ya. Ini hasilnya, seratnya bagus banget. Untuk bagian belakangnya juga tidak gosong, ketika disobek aja ini sudah kelihatan lembut, kenyal, dan juga tidak keras sama sekali. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi dan juga berguna bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.